itu karamah yang sangat banyak. Wa yustaghasu bihi sirra wa jahra fi hayati wa ba'da wafati, yang mana itu terlihat baik secara sir ataupun secara zahir. Fi hayati wa ba'da wafati, baik ketika dia masih ada atau masih hidup, wa ba'da wafati, maupun setelah dia wafat. Warasatan lahu min jaddi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mana semua itu diwariskan beliau min jaddihi, dari dia punya datuk, dari dia punya kakek, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang ulama mursyid, tokoh yang fundamental. Beliau adalah ulama yang sangat tinggi keilmuannya, ibadahnya juga beliau bermazhab daripada mazhab Syafi'i. Makanya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah satu-satunya turunan Rasulullah, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana badannya, wajahnya mirip dengan baginda Rasul. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak pernah sekalipun dalam hidupnya lalat menempel kepada badannya. Kenapa demikian? Karena suci hati, suci badan beliau, dan hati kolbun beliau bersih, sehingga beliau menuruni, mewarisi daripada baginda Rasul, kemuliaan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen tahu baginda Rasul Sayyidina Muhammad, baginda Rasul tidak pernah badannya dihinggapi oleh lalat atau laler. Kalau kita mah ditempelin kagak, ya, dikerubung. Ya. Karena kenapa? Bernama hati kita busuk. Yang membuat lalat nampak, yang membuat lalat sering mendekat kepada kita, pertama adalah qalbun, jadi hati kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat daripada pakaian yang kita pakai, walakin yanzur ila qulubikum, tetapi Allah melihat daripada hati kita. Makanya banyak sekarang terlihat daripada wali-wali Allah seperti wali Majnun dan lain sebagainya, yang pakaiannya compang-camping, kadang-kadang tidak jelas. Kita melihatnya malah kadang tidak berpakaian, cuma pakai celana sontok, ke atasnya tidak, rambutnya acak-acakan. Tapi beliau, para wali Majnun itu sibuk. Wali Majnun sama dengan wali Majnun, wali gila. Kenapa gila? Hatinya cuma gila dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak cinta hubud dunia, dia tidak cinta kepada dunia dan isinya yang ada di dalam hati mereka cuma ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak diperhatikan pakaian mereka. Bagaimana kemudian ketika dia sholat, apakah itu sah? Syarat sholat adalah cuma menutupi pusat sampai dengkul. Itu syarat sahnya sholat. Mereka sholatnya sah. Kenapa? Karena mereka tutupi bagian daripada pusat dan juga dengkul, yaitu bagian aurat laki-laki. Mereka sholat. Dimanapun mereka sholat. Ketika mereka menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak nyari kiblat kayak kita. Diputar sendiri hatinya, dia kemana, ke Bogor, dia nggak tahu di mana itu kiblat, tahu-tahu muter sendiri kayak kompas. Berat. Oh, kiblat di sebelah sini. Kalau kita kan enggak. Dari sini ke rumah Haji Masuri aja, kalau nggak ngeliat musola kita nggak tahu di belah mana tuh kiblat adanya, kan begitu. Atau kita pindah tempat, kayak dari Jawa Tengah, ke daerah Pastiono semua. Ketika tidak tahu di mana palanya itu musola, nggak tahu kita. Atau kita bawa kompas, nggak tahu. Kalau ditanya orang mana kiblat, nggak buru-buru langsung jawab kita. Melihat dulu ke atas, paling benar matahari jadi patokan kita. Di mana adanya utara, di mana adanya selatan.
gitu. Atau paling mudahnya yang niat pala masjid, pala masjid miringnya kita ngikut miring, nah, gitu ya sholat. Kadang gitu niatin sholat lempeng aja, coba di kompas. Kalau ngikutin kompas itu kadang masjid yang lurus nggak lurus, kiblatnya dia sedikit miring. Karena kenapa? Setiap tahun itu bumi bergerak dan pasti bergeser. Coba Anda punya satu tempat di rumah khusus buat ibadah, taruh itu sejadah, tapi di bawahnya juga ada ambal yang kira-kira tidak bergerak. Jadi bukan cuma ubin doang nih, harus ada ambal yang keset, yang kira-kira sejadah tidak bergerak. Itu pakai setiap hari, itu pasti sejadah muter, itu sejadah pasti bergeser. Dalam 1 bulan dia pasti bergeser, itu pasti bergeser. Itu tandanya bahwa bumi bergeser. Tapi kalau kita tidak pernah memperhatikan itu, tidak punya tempat di rumah khusus buat ibadah, nggak tahu. Makanya kudu punya tempat. Cuma kita siapkan satu tempat, satu kamar, mau kecil mau gede, tempat kita duduk, tempat kita sholat, itu siapin. Tapi harus ada alas. Jangan alasnya terpal. Kalau terpal otomatis pasti licin. Ini ambal yang gini. Kalau ambal gini nggak mungkin lari nih sejadah. Begitu ditaruh pasti ngeplak dia sejadah. Itu pasti lari. Sejadah pasti lari. Dalam kurun 1 bulan dia pasti lari. Minimal setengah senti dia jalan. Nggak percaya buktiin dah di rumah ya. Kalau nggak percaya syukur, kata ya enggak. Apa nggak rugi saya. Gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah satu gambaran di mana beliau dia punya kemuliaan hampir mendekati daripada baginda Rasul. Saya tidak menyatakan beliau mirip, tapi hampir mendekati. Kenapa? Karena kata Allah di dalam manaqib ini di awal, yaitu bahwa jika seandainya ada nabi setelah Rasul, setelah baginda Rasul Muhammad, maka Syekh Abdul Qadir adalah pengganti daripada baginda Rasul. Kenapa? Karena beliau hampir mirip dengan baginda Rasul. Di mana salah satunya dia tidak pernah ditembrongi lalat. Terus salah satu aulia Allah yang bisa menaklukkan Raja Iblis adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qaddasallahu syirahul aziz. Ada dijelaskan dalam kitab Membak fi Usulul Hikmah atau di dalam Syamsul Ma'ariful Kubra, bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa menundukkan daripada itu si Raja Iblis. Sehingga dijelaskan di sana ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan dimanapun dia, maka itu salah satunya semua pintu yang namanya pintu harta karun akan terbuka dengan sendirinya terbuka, dan dia bisa masuk ke dalamnya dan bisa membawa murid-muridnya ke dalamnya. Itu salah satu daripada karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih banyak, makanya dikatakan di sini karamatun kasirah, karamat yang banyak. Warasatul lahu min jaddihi, dan itu diwariskan dari dia punya datuk, dia punya kakek, yaitu baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maral ghausul yawman fih mihlah, pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani di satu hari fi mihlah para'al musliman nasriyan yatajaddalan, dia bertemu dengan daripada atau melihat para'ah, melihat yaitu al-musliman wa nasraniyah, orang Nasrani dengan orang muslim, yatadaddalan, sedang berdebat. Orang Kristen sama orang Islam berdebat. Fasa'al al-Ghaus, itu Syekh Abdul Qadir melihat seperti itu bertanya, "Woi, onaon saya ribut wae? Kenapa ente pada berdebat?" Fasa'al al-Ghaus an mujadalatihim, daripada perdebatannya. Lo ngeributin apaan? Entong kosong apa janda sebelah? Gitu. Ada di sini yang ngeributin janda sebelah.
Ada nggak? Nggak ada. Ah, saya mah gak mau janda sebelah. Gak mau. Tekor. Utuh aja masih tukor, apalagi janda sebelah. Benar kan itu benar. Jadi janda sebelah itu sebelah stroke, sebelahnya normal. Itu namanya janda sebelah. Ya. Bertanya anil mujadalatihima. Bertanya tentang perdebatan mereka. Maqala al-muslim, karena Syekh Abdul Qadir adalah orang Islam, maka orang Islam duluan yang menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yaqul hadil Aiswi, berkata orang muslim, ini nih orang Kristen si Aiswi. Kenapa dikatain Aiswi? Karena kirik. Itu aja tandanya. Tahu kirik nggak? Kuda kecil. Yaqul hadil Aiswi, inna Isa alaihissalam afdalu min nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang Islam madu ngomong kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini orang Kristen bilang sama kita bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam lebih tinggi derajatnya daripada nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kami orang Islam mengatakan fa'anaqul bal nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal. Tapi saya mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdal, lebih mulia daripada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Isa adalah nabi yang kita kenal ke-24 sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari 25 nabi dan rasul. Isa alaihi salam ketika mendengar di dalam Zabur, ketika melihat di dalam Taurat akan turun seorang nabi akhir yang namanya Ahmad, faqala, kemudian Nabi Allah Isa minta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatnya. Begitu. Makanya kemudian Nabi Allah Isa prosesnya itu difitnah. Jadi caranya Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah tidak ujuk-ujuk langsung diangkat, dibetot ke langit, tidak. Tapi difitnah dengan dia punya murid yang namanya Yudas. Yang namanya Yudas, bahwa Nabi Allah Isa begini. Kemudian naik ke menara. Nabi Allah Isa naik ke menara, dikejar oleh Yudas dengan pengikut-pengikutnya, orang yang telah difitnah, orang yang telah memfitnah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian ruh dan jasad Nabi Allah Isa Allah angkat kemana? Ke langit ke-6 oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Yudas itu diserupai oleh Allah seperti Nabi Allah Isa alaihi salam. Kemudian Yudaslah yang kemudian disalib, diganti untuk penebusan dosa, kata mereka. Padahal Nabi Allah Isa ketika membaca kitab Injil, dia ingin menjadi daripada umatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa nabi yang ingin menjadi umat Rasul? Banyak. Salah satunya Nabi Allah Isa, yang kedua Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Beliau juga ingin menjadi daripada umatnya baginda Rasul. Sehingga Nabi Allah Khidir sejaman dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika itu Nabi Allah Khidir tahu di dalam Taurat ada akan terlahir seorang nabi penyelamat dunia yang membawa syafaatul ujma daripada semua umat. Kemudian Nabi Allah Khidir minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sampai kepada beliau berbaiat kepada baginda Rasul. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, barulah Nabi Allah Khidir ketemu dengan Rasulullah dan beliau dibaiat. Di sana Nabi Allah Khidir dibaiat oleh Rasulullah
dan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu selesai. Kemudian Nabi Allah Khidir minta kepada Allah, ya Allah, selesai sudah tugasku, maka wafatkan aku detik ini juga. Kemudian Rasulullah angkat dia punya tangan, ya Allah, panjangkan Khidir umurnya sampai akhir zaman sebagai petunjuk dan pembimbing bagi umatku. Begitu. Nah, makanya sampai detik ini Nabi Allah Khidir alaihissalam masih ada. Di mana adanya? Khidir adanya di laut. Sama dengan Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Beliau pun masih ada. Di mana adanya? Beliau adanya di gunung. Jadi kalau jarah perbanyak untuk tawassul ke Nabi Allah Ilyas. Kalau yang kira-kira ada wali di gunung, karena beliau salah satu daripada Nabi Allah yang masih hidup dan bertugas di gunung. Makanya nggak buru-buru meleduk Gunung Salak ya, Nabi Ilyas soalnya. Kalau Gunung Salak meleduk, kegusur kita habis. Ya, karena jatahnya sampai pasar Cisalak sono. Ya, iya namanya Gunung Salak. Jadi kalau meleduk tuh Gunung Salak yang ada di Sukabumi, meleduk sampai Cilodok kena kegerus. Kenapa? Karena ukurannya sampai Cisalak. Masuk ke sono pasar Minggu kagak. Cuman kena tsunami dari Jakarta. Tetap aja dari sono kita ditimpa batu, dari Sukabumi, dari Jakarta kita dikirimin air. Ya gitu dipanggang, air ujungnya direbus juga kita. Itu. Ya. Kemudian sesungguhnya Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdal, itu lebih mulia. Faqala al-Ghawsri Nasran. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepada orang Nasrani, bi ayyi dalilin, apa dalilnya tasbutu fadilata Isa alaihissalam afdal ala nabiyuna Muhammad? Apa dalilnya kalau Isa lebih mulia daripada nabiku, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu orang Kristen mengatakan, biar kencang aja, biar cepet, saya takutnya pada ngantuk tuh. Arif udah kelenggut. Mau ngaji mah pokoknya banyak setannya dah. Ya, banyak kelenggut, nonton bola aja melek. Inna Isa alaihissalam karena yuhyil mauta. Sesungguhnya Nabi Allah Isa, kata orang Nasrani, yuhyil mauta, bisa menghidupkan orang mati. Emang itu salah satunya. Salah satu daripada mukjizat Nabi Allah Isa, bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit lepra dan juga kusta. Waqala al-Ghaus. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, inni lastu bin nabi, aku bukan seorang nabi, bal min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi aku adalah salah satu daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ahyaitu mayyitan, jika seandainya aku bisa menghidupkan orang mati, atau minum bin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau wahai orang Nasrani akan beriman kepada nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian orang Kristen menjawab, faqala al-Ais, na'am. Mereka menjawab, siap, oke, kalau emang benar. Faqala al-Ghaus. Kemudian berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, arini qabran dari sanramiman litaral fadla nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau begitu ayo kita ke Tamarehe. Begitu kan? Kita cari kuburan yang paling tua. Ya, kuburan yang paling tua tuh di Tamarehe, teman-teman, yang paling tua sudah. Dari sanramiman litaral fadla, untuk melihat bagaimana kemuliaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farahu qabran aqiqan, kemudian mereka menemukan itu kuburan yang sudah sangat tua. Mungkin dia itu dikubur udah ratusan tahun. Faqala al-Ghaus lil Asfi, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepada orang Kristen, inna Isa alaihissalam, hei orang Kristen, inna Isa, sesungguhnya Isa alaihissalam, bi ayyi kalamin, bagaimana dia mengucapkan, kana yuhattibul mayyit hinna ihyahi,
ketika dia menghidupkan orang mati, apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Faqala Iswi fi jawabi, kemudian orang Kristen menjawab, kana yukhatibuhu biqaulihi kum biidnillahi ta'ala. Itu Nabi Allah Isa alaihi salam menghidupkan orang mati dengan kalimat kum biidnillahi ta'ala, bangkitlah kamu dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi Isa dia beragama Islam, beragama tauhid. Jadi enggak apa namanya, kum biidnillah, bukan kum apa kalau Allah. Nah, oh biidnillah gitulah. Faqala Allahu Ghaus, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata kepada orang Kristen tersebut, inna sahiba hadza qabri, sesungguhnya dikasih tahu nih sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang Kristen nggak tahu itu kuburan siapa. Udah beratus-ratus tahun, mungkin berabad-abad itu kuburan. Inna sahiba hadzal qabri, sesungguhnya orang yang ada di dalam kubur ini, mughaniyan fid dunya, dia seorang penyanyi. Oh. Jadi yang dikubur, yang diketemukan itu adalah kuburan seorang penyanyi. Mughaniyan fid dunya, waktu di dunianya dia adalah seorang penyanyi. Ya artis dah gitu. Kayak model Haji Masuri kemarin. Pegang ketimpring sallallahu ala Muhammad. In aradta an uhihi mughanniyan fa anna mujibulaka. Dan jika seandainya engkau, wahai orang Nasrani, menginginkan mayit ini hidup seperti ketika hidupnya, aku bangkitkan seperti kehidupannya dulu, fa'ana mujibulaka, maka akan aku kabulkan. Gitu. Jadi ditantang sama Syekh Abdul Qadir. Kalau engkau ingin tahu ini mayit yang ada adalah penyanyi dulu ketika hidupnya, dan akan aku hidupkan sama seperti dia dulu hidup, maka akan aku kabulkan. Faqala Iswi na'am, maka orang Kristen menjawab, oke. Ya kan, mana ada orang udah lama kan mati, istilahnya ditantangnya begitu lagi kan. Kalau Nabi Isa kan cuma kum, bangkit, udah bangkit kan. Penyanyi ya kagak nyanyi kan gitu. Ini mah lengkap ya. Kalau yang mati tentara, begitu dia hidup langsung perang. Begitu. Kalau penyanyi, begitu dia bangkit langsung gonjreng-gonjreng, langsung nyanyi. Patawajjahal Ghaus ila qabri. Kemudian Syekh Abdul Qadir setelah mendapat kesepakatan, oke, kalau begitu. Tapi kalau lu udah kasih tahu gitu bahasa kita mah, lu beri nama gua. Kalau kagak awas lu, begitu istilahnya. Patawajjahal Ghaus, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghadap ilal qabri, itu menghadap ke kuburan orang tersebut. Waqala kum biidni, hai yang ada di dalam kubur, kum biidni, bangkitlah kamu dengan izinku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Nabi Allah Isa biiznillah, kalau Syekh Abdul Qadir mengatakan bangkitlah kamu dengan izinku. Kum biidni fanshaqqal qabru wa qamal mayyitu hayyan mughanniyan, maka terbelahlah kuburan tersebut, wa qama, bangkit orang yang dikubur tersebut, mayit tersebut, hayyan mughanniyan, hidup, langsung dia main musik gonjreng-gonjreng, mughanniyan sambil bernyanyi. Kalau yang dibangunin tukang selawat, dia langsung selawat sallallahu ala Muhammad ya. Kalau semuanya nyanyinya omak, apa namanya nyanyinya stop nyanyi jadinya. Kalau ini bangunin omak sama Syekh Abdul Qadir, stop nyanyi, enggak nyanyi. Atau teng ceret pokoknya langsung dalam keadaan hayyan mughanniyan, hidupnya, begitu bangkit dia langsung bernyanyi. Falamma ra'a Nasrani hadzal karamah, setelah itu orang Nasrani melihat daripada karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa fadlan nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan daripada
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aslama ala yadil Ghausil A'zam. Kemudian mereka berbaiat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam dan mengakui bahwa baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan lebih baik dia punya derajat dibandingkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran buat kita bagaimana kemuliaan seorang aulia Allah di hadapan Allah, sehingga dia bisa mengatakan hal yang tidak mungkin buat kita. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita bacakan, kita mendapatkan barakahnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita mendapatkan syirnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, daripada apa yang Allah titipkan, Allah ridha kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan sirrah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa kepada diri kita dan menetes kepada diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, bisa menjadi daripada orang-orang yang mengikuti tapak baginda Rasul, dan terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita dalam ridho dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah bi hadini wa husni bi kulli niyatin salihah bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dari saya cukup sekian saja sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tidak saya kupas banyak-banyak karena sudah malam, duduknya juga udah banyak yang berubah. Saya khawatir ntar lama-lama berubahnya banyak. Kalau Arif udah nyerah banget kalau bisa buru tidur, hitungannya ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita Mbah Haji Rasif Jilani, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam beribadahnya, menjadi uswah bagi keturunannya dan juga bagi kita semua, karena masih banyak yang kita perlukan dari beliau. Mudah-mudahan kelak kita semua bisa menjadi daripada pelanjut estafet beliau, jika seandainya takdir Allah yang Allah tentukan yang tidak bisa kita tinggalkan atau tidak bisa kita lalaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa, ihdinas siratal mustaqim. Summa salam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.